Ya, oke. Terima kasih, thank you. Wah, baru nih ya. Oke, selamat tahun baru buat Kadrun. Ini udah 2023 loh. Kok kalian nggak insaf-insaf juga? Bingung cari kelemahan Ganjar. Kemarin dapat isu. Meski isunya receh, tapi Kadrun tuh girang banget. Ya, isu soal penggunaan duit Basnas Jawa Tengah untuk bantu rakyat miskin. Yang kebetulan salah satunya adalah yang dibantu ini adalah kader partai. Emang kalau kader partai di desa itu nggak boleh miskin? Ya salahnya di mana? Kan Ganjar juga sudah meniatkan bakal sedekah dengan uang pribadinya membantu 50 orang kader partainya. Yang kebetulan rumahnya belum layak huni. Pakai duit pribadi. Itu pun nggak langsung 50 rumah yang bakal direhab. Tapi satu dulu. Kan Ganjar itu juga nggak kaya-kaya amat. Nah, lalu di lokasi Basnas Jawa Tengah, ini inisiatif ikut membantu. Baru rencana coy, baru rencana. Belum keluar juga, duitnya belum keluar. Dan itu pun 20 juta. Masih dalam bentuk kertas simbolik. Belum dikasih juga duitnya ke rakyat miskin yang mau dibantu itu belum. Belum dikasih duitnya, Kadrun udah sorak-sorai. Ini bukan Formula E yang duitnya udah terlanjur hilang 1,5 triliun itu ya. Ini bukan itu. Ini bukan duit negara 300 miliar lebih yang dikasih ke ormas kayak yang dilakukan oleh Anies di Jakarta tempo hari itu. Ini juga bukan duit negara yang 60 sekian miliar lebih yang dikasih ke istrinya Gubernur Anies sebagai Bunda PAUD, bukan. Ini rencananya, 20 juta perak itu dikasih Basnas, rencananya ya, ke rakyat miskin untuk menambah dana dari Pak Ganjar pribadi yang bakal digunakan untuk rehab rumah mereka yang belum layak. Dan itu pun secara simbolik dikasihnya. Dan itu pun diumumkan ke publik. Nggak diem-diem baik kayak Anies di Jakarta. Gimana? Tambah kesel kan? Saking susahnya cari kelemahan Gubernur Jawa Tengah itu. Bahkan sekelas orang MUI ya, Pak Anwar Abbas, Mbah Anwar Abbas saja, mendadak ikutan goreng isu ini. Dan dia minta Basnas Jawa Tengah ini diaudit. Begini ya Mbah Anwar Abbas ya. Coba buka lemari yang ada kacanya, ngaca dulu lah. Apakah permintaan kami agar MUI diaudit dulu itu sudah dipenuhi dan diumumkan ke publik? Dapat duit dari mana MUI itu? Kemudian dibelanjainya dan dikasih kemana saja? Apakah sudah dilakukan? Kalau belum, Mbah Anwar santai saja dulu, nggak usah ikut-ikutan nimbrung. Lagian MUI itu kan ya cuma ormas biasa saja toh, seperti ormas lainnya. Jadi ya nggak usah panik, Mbah. Basnas itu nggak seperti MUI, Mbah. Jadi jangan khawatir, Mbah. Basnas itu rutin diaudit oleh auditor independen untuk memastikan aman secara regulasi, aman secara syar'i, dan juga aman untuk NKRI. Bagaimana dengan MUI? Ayo, siapkah untuk diaudit? Apakah MUI sudah aman secara regulasi, aman secara syar'i, dan juga aman untuk NKRI? Tahu kami, Mbak, manajemen Basnas itu terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja. Memang Ganjar ini sebodoh capresnya Nasdem, kan enggak? Kalau mau ngasih bantuan nggak diteliti dulu, kan enggak? Anies itu, Pak, kata Pak Jenderal Dudung, ngasih hibah ke ormas tuh 5 kali lebih tinggi daripada ngasih ke Kodam dan Polda. Padahal penanggung jawab keamanan ibu kota waktu itu adalah ya Kodam dan juga Polda. Dari sini kita tahu keamanan Jakarta di masa Anies jadi gubernur sepertinya diduga memang diserahkan ke ormas. Bukan ke aparat yang berwenang. Coba baca berita deh. Teliti laporan Pemprov Jawa Tengah. Jangan lihat sinetron
hidayah melulu. Pemerintah Jawa Tengah di bawah komando Ganjar Pranowo itu sudah merehabilitasi 110 masjid, 36 taman pendidikan Quran, 87 madrasah dan sekolah, 74 musola, dan 81 pondok pesantren. Ini baru data yang saya dapatkan. Cuman sekedar nyari sebentar. Gimana kalau digging lebih dalam lagi? Dan itu menggunakan zakat ASN, bukan dari APBD. Dan penyaluran zakat ASN menggunakan program Basnas adalah bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Beda sama kadrun. Di kasus ACT dan sejenisnya misalnya, duit sumbangan masyarakat digunakan untuk foya-foya pengurusnya, bahkan buat kawin lagi. Levelnya beda jauh, Drun. Bos-bos kalian itu strateginya nggak jauh dari perumpamaan. Tipu pendukungnya, cekek lehernya, rogoh kantongnya, buat foya-foya urusan dunia. Gitu ya kira-kira ya. Dan ini menariknya. Memang kalau kebaikan itu biasanya didukung oleh semesta. Gara-gara buzzer bayaran capres sebelah itu memborbardir fitnah berkedok kritik. Kok dana umat dipakai untuk partai? Akhirnya orang jadi tahu ternyata cara Ganjar Pranowo membesarkan Basnas di Jawa Tengah dan mengangkat kinerjanya menjadi luar biasa sekarang. Publik jadi pada tahu. Banyak orang-orang kita ini kalau ada duit sumbangan, kadang-kadang sering nggak amanah. Tapi beda di Jawa Tengah, bos. Nanti saya ceritakan kenapa Ganjar Pranowo sangat kompeten dalam memaksimalkan fungsi lembaga zakat itu di wilayahnya. Sebentar. Tapi yang dari kemarin itu ngegas, itu pendukung Anies yang rata-rata kadrun itu adalah serangan mereka yang ngawur, nyaris tanpa data. Mereka malah seenak jidatnya menuduh bahwa selama ini Ganjar pakai dana Basnas untuk partainya. Anda nggak melek? Ini malah mau minta audit Basnas segala seperti mbah-mbah dari MUI tadi. Nah, segala kehebohan 2 hari ini, memang sekarang masyarakat Indonesia jadi paham bahwa Basnas di Jawa Tengah dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah komandonya Ganjar Pranowo ini ternyata sudah menjalin kerjasama dari beberapa tahun lalu. Apakah Anda tahu bahwa karena Ganjar Pranowo lah Basnas Jateng itu jadi Basnas provinsi paling produktif se-Indonesia. Ya, Basnas Jawa Tengah menjadi pengumpul zakat ASN terbanyak se-Indonesia. Yang tadinya cuma 110 juta per tahun, itu berubah drastis. Berubah banyak. Selama 10 bulan terakhir tahun kemarin ya, tahun 2022 itu, kira-kira dari Januari sampai Oktober lah. Gitu. Nggak sampai setahun, Basnas Jawa Tengah itu bisa mengumpulkan dana mencapai 57 miliar. 57 miliar. Dan bisa jadi 60 miliar sampai akhir tahun kemarin itu. Tapi saya belum dapat angkanya. Ini gila kan? Dari pemasukan zakat, amal, dan sedekah yang tadinya hanya 100 jutaan per tahun, naik ribuan persen, jadi hampir 60 miliar dalam setahun terakhir. Pantesan Basnas Jawa Tengah ini rajin banget bantu pembangunan masjid, musola, TPQ ya, taman pendidikan Quran, juga rumah layak huni yang dinyinyirin kadun 2 hari ini. Ada orang sedekah kok dinyinyirin. Bilang dong kalau mau disedekain juga, antri kayak yang lain. Ya bayangkan, sejak awal 2014 sudah ada ribuan rumah warga miskin yang dibangun dengan dana Basnas ini. Tidak peduli dia pendukung partai umat atau penggemarnya Bahar Smith. Tidak peduli dia itu pengangguran kelas berat, ataupun pengagumnya Ganjar, ataupun pembencinya Anies. Nggak peduli dia itu kader Banteng atau pemuja Cikeas. Kalau setelah dicek ternyata rumahnya nggak layak huni, ya pasti dibantu. Asal warga Jawa Tengah ya maksudnya ya, dan memang memenuhi persyaratan. Nah, kalau mau nyinyirin itu, ada bekas gubernur Jakarta yang janji mau bangun 250.000 hunian dengan tanpa DP itu tadi, tapi boro-boro 10%-nya aja terpenuhi. Nggak ada. Dan adanya malah PHP doang. Beda kelas ya dengan Ganjar ya. Yang nggak banyak janji, nggak banyak ngomong, tuntas menjadikan 1 juta lebih rumah warga Jawa Tengah jadi layak huni dan sehat. Tidak memberatkan negara sepenuhnya.
sambil menyalurkan amanah masyarakat melalui program yang jelas, pasti, dan juga transparan dan adil. Oh iya, kemarin Semarang sempat banjir. Kadrun nyinyir dong. Emang apa bedanya banjir waktu Anies kok diprotes, tapi banjir di Semarang Ganjar nggak diprotes? Oh, ya beda lah. Masa sama? Beda. Di Semarang, pemerintah kota dan pemerintah provinsi itu bekerja keras. Masyarakat tahu, bekerja keras mempersiapkan penanggulangan dengan banyak pekerjaan yang dilaksanakan. Masyarakat melihat pemerintahnya sudah bekerja. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerahnya kerja bareng. Masyarakat melihat. Dan kalau kemudian karena alam dan musim yang memang di luar jangkauan manusia terjadi banjir, meski kurang dari 24 jam juga sudah surut kembali, itu wajar. Dan pemimpinnya pun turun semua ke lapangan, menemani warganya, mengomando supaya anak buahnya bekerja dengan baik. Nggak ngomong doang. Warga Semarang nggak protes, karena tahu pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah dan terus bekerja maksimal sampai saat ini. Kalau zamannya Anies kan beda. Yang diomongin apa, yang dikerjain apa. Ya, karena kebanyakan ngomong daripada mengerjakan strategi antisipasi banjir. Di Jakarta terutama. Ya, tentu saja warga Jakarta yang memang kritis-kritis itu kesel. Emang banjir bisa diantisipasi dengan bacotan. Saya Mas Jupray. Aman kan?